Memilih pasangan kawin yang berkualitas peluang membiakkan pemenang meningkat ketika dibiakkan dari pemenang. Kita semua menyadari bahwa dari indukan terbaik di dunia sekalipun, hanya sebagian kecil dari merpati yang dihasilkan menjadi juara. Untuk meningkatkan peluang pembibitan juara, pertama-tama kita harus menggunakan stok yang berkualitas. Stok berkualitas adalah keluarga inbrida, garis keturunan atau campuran yang telah menghasilkan pemenang atau telah dibiakkan dari beberapa generasi pemenang. Kualitas burung indukan hanya dapat diuji dari hasil ras keturunannya dan mungkin diperlukan lebih dari satu pasangan uji untuk mencapai kombinasi gen yang bekerja. Seni dari master breeder adalah pemilihan pasangan yang tepat untuk memastikan tipe tubuh yang efisien secara aerodinamis plus karakter dan otak sang juara merpati balap. Bagaimana kami menilai kualitas merpati balap atau pembibitan yang belum teruji? Potensi balap merpati tergantung pada kualitas induknya. Namun, tidak ada gen tunggal yang menentukan performa balap merpati dan kita harus melihat ciri fisik, fisiologis, dan psikologis yang membuat merpati juara. Ciri-ciri fisik, struktur, bulu, sayap. Fisiologi, parameter kebugaran. Psikologi, sikap dan kemauan untuk menang. Beberapa peternak dapat menilai potensi balap dan pengembangbiakan merpati di tangan. Pemelihara terbaik setuju bahwa meskipun ada karakteristik fisik tertentu yang umum pada burung balap terbaik, keranjang balap tetap menjadi ukuran yang paling benar dari kualitas balap merpati. Kualitas fisik, struktur tulang, kualitas bulu dan sayap, yang kami nilai, saat menangani merpati balap, menentukan efisiensi aerodinamisnya. Meskipun kesehatan aerodinamis merpati sangat penting untuk kemampuannya untuk balapan dengan sukses dan tanpa itu merpati tidak akan pernah menjadi juara, itu saja tidak membuat merpati juara. Banyak merpati yang sempurna secara aerodinamis, tetapi kualitas fisiologis, metabolisme kebugaran, kemampuan homing, dan sikap balap, yang membuat burung dengan fisik sempurna menjadi juara dan potensi fisiologis hanya dapat ditentukan di keranjang balapan, dan bukan di tangan. Satu-satunya cara untuk menguji kemampuan burung indukan adalah dengan uji ras keturunannya, namun pemilihan burung indukan tidak selalu didasarkan pada penampilan ras. Dalam banyak kasus burung stok dipilih berdasarkan garis keturunan dan/atau karakteristik keluarga yang diketahui. Kualitas fisik yang dibutuhkan burung untuk berhasil beternak sama dengan burung ras, yaitu persyaratan fisik untuk terbang yang efisien. Kualitas fisiologis burung stok dapat diprediksi sampai tingkat tertentu melalui garis keturunannya. Tetapi pada akhirnya performa pemuliaan burung stok hanya dapat diukur dari performa ras anak atau cucu mereka. Oleh Dr. Rob Marshall. Cara memasangkan merpati balap untuk dibiakkan, panduan sederhana untuk diikuti. Ada pedoman yang dapat membantu seseorang dalam mencari potensi berkembang biak. Pertama yang harus dipertimbangkan adalah silsilahnya, dan yang saya maksud dengan silsilah adalah pengungkapan penuh tentang para pendahulu langsung dan penampilan mereka, baik di loteng ras atau loteng penangkaran. Pasalnya, semakin banyak pemenang yang muncul pada nenek moyang, semakin besar peluang burung yang bersangkutan dapat membiakkan pemenang sendiri. Yang kami maksud dengan pemenang adalah merpati yang dapat menang atau tampil baik, berulang-ulang. Satu prestasi bagus tidak boleh digunakan sebagai indikasi keunggulan, karena pengikut akan menang pada kesempatan tertentu, dalam perlombaan besar juga, dengan banyak peserta. Kedua adalah kinerja sebenarnya dari burung percobaan. Rekor telah terbang dengan baik di sejumlah balapan, sangat mendukungnya. Selama bertahun-tahun telah ada merpati stok bagus yang tidak bisa berhasil dalam balapan tetapi saudara laki-laki atau perempuannya adalah pembalap juara dan di mana penampilan kerabat dekatnya membujuk penggemar untuk menyimpannya dengan hasil yang sangat baik. Sebaliknya, ada juara yang lengkap dan sangat tidak berguna. Namun, untuk membangun keluarga merpati yang unggul dan dapat diandalkan dalam pacuan dan penangkaran, disarankan untuk berkonsentrasi pada merpati yang memiliki catatan performa yang baik. Ketiga, saya berpendapat bahwa, rata-rata, penampilan fisik memainkan peran besar dalam peternak yang baik. Pencarian saya selalu mencari merpati dengan tubuh yang pas untuk tugas balap. Namun ini terbatas pada balapan jarak jauh tanpa mengikuti angin kencang. Pertimbangan anatomis yang saya cari dapat ditemukan pada sayap dengan desain tertentu,
otot yang lentur, penuh tetapi tampaknya tidak berbobot. Seekor merpati yang seimbang mengenai bentuk tubuhnya dan epiglotis yang bersih dan sempit. Mungkin beberapa di antaranya memang berubah mengikuti kurva kebugaran merpati, tetapi saat dalam kondisi prima tidak ada kesalahan. Sedikit peringatan, jangan pernah salah menilai pengecualian. Merpati yang karena perkawinan sedara, penyakit sebelumnya, kemunduran unik, dull, tidak memiliki fisik yang ideal untuk balapan jarak jauh, dan yang benar-benar pengecualian. Burung-burung ini sering dapat dikenali dari penampilan keturunan atau kerabat dekat mereka yang memiliki persyaratan ini. Keempat, ia harus diturunkan dari merpati yang berhasil pada jarak di mana anak-anaknya akan bertanding. Kesuksesan akan sulit diraih jika induk unggul pada lomba tidak lebih dari 500 km, tetapi bayi burung percobaan harus berlomba pada lomba 1000 km. Ini sangat penting, terutama jika seseorang ingin berkompetisi pada jarak yang sangat jauh. Peluang sukses meskipun bukan tidak mungkin akan jauh berkurang jika Anda mencoba, katakanlah, mengawinkan pemenang 2-300 km dari induk pemenang 1000 km, atau sebaliknya, pemenang 1000 km dari induk pemenang 2-300 km. Yang terakhir terkadang bisa sangat membingungkan. Sedemikian rupa sehingga banyak peminat cenderung berpikir bahwa aturan genetika tidak diikuti ketika, misalnya, dua pemenang dari jarak 300 km dipasangkan bersama, tanpa keberhasilan pada balapan jarak pendek. Kemudian, ketika dalam keputusasaan si pelamun mencoba keturunannya dari kejauhan, mereka melakukannya dengan baik. Mengapa ini terjadi? Jika kita berasumsi bahwa loteng, manajemen, kesehatan, dan sebagainya semuanya sebagaimana mestinya, kita masih dihadapkan pada kontradiksi pemuliaan yang nyata ini. Dan itu tidak jarang terjadi. Jadi kenapa? Saya percaya itu terjadi karena kurangnya spesialisasi. Dan kurangnya spesialisasi ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kami di Afrika Selatan masih tertinggal jauh dari Eropa, khususnya Belgia, dalam hal kualitas stok kami. Apa yang didemonstrasikan dengan tepat hampir setiap tahun di Sun City, ketika Entrisa gagal bertahan? Pada tahap ini saya tidak akan membawa periode molting atau waktu dalam setahun ke dalam diskusi. Saya percaya kita jatuh karena kita tidak menghargai jarak yang paling bisa dilakukan oleh sebagian besar merpati. Apa yang terjadi adalah kita berangkat untuk membeli merpati terbaik di pelelangan, obral-obral atau obral almarhum. Dalam kebanyakan kasus, kecuali kita mengenal merpati penjual secara dekat, kita dipimpin oleh apa yang muncul di katalog penjualan. Ini biasanya mengungkapkan hanya burung yang menang dan berapa banyak balapan atau posisi yang dimenangkan. Biasanya tempat pembebasan tidak disebutkan, kebanyakan mereka ditutup-tutupi. Sehingga seringkali hanya posisi yang diberikan dengan jarak balapan, tidak disebutkan. Dan untuk menambah masalah, ketika informasi ini muncul di katalog penjualan, seringkali diabaikan oleh pembeli. Cara memasangkan merpati balap untuk dibiarkan, panduan sederhana untuk diikuti oleh Wim Peters.